Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, saya ucapkan selamat pagi, salam. Silakan duduk saudara kekasih, dan hari ini pada bagian yang kedua, the power of prophetic, kuasa profetik. Coba setiap orang katakan, kuasa profetik. Pada bagian yang kedua saya bicara hari ini, dan saya mau berikan pengertian kepada kita tentang apa itu kuasa profetik. Yang pertama, kuasa profetik adalah sebuah pemahaman atau pengertian tentang rencana besar dari Tuhan, the blueprint of God yang telah ada sejak awal, bahkan sebelum bumi manusia ini ada, yang mengandung semua peristiwa yang terjadi kapan? Kapan? Come on. Di masa lalu, yang akan datang, yang sedang terjadi, dan akan terjadi sekalipun memakan waktu yang panjang dan melibatkan berbagai macam peristiwa kehidupan yang dapat dimengerti, yang tidak dapat dimengerti, dan yang akan dimengerti pada waktunya sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Alkitab menulis tentang dosa, kebenaran, hukuman dosa, kutukan, berkat, kebaikan Tuhan, penebusan dosa, dan pemulihan kerajaan Allah di bumi dan bumi yang baru, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain sebagainya. Itu yang disebut kuasa profetik. Tadi disebut berbagai macam peristiwa dan berbagai macam manusia. Semuanya itu tercampur di dalam. Manusia baik, manusia jahat, semuanya ada di sana. Semuanya Tuhan dapat mengcover untuk menata sesuai dengan the blueprint rencana induk Tuhan. Yang kedua, kuasa profetik yaitu perwujudan akan perkataan, rencana dan tindakan dari Tuhan yang dimanifestasikan dan diungkapkan oleh Roh Kudus pada waktu dan zamannya melalui jawatan nabi, pelayanan kenabian, rasul, dan pelayanan kerasulan dalam gereja Tuhan di seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, gereja harus didasarkan atas the teaching, the doctrine of the apostle and the prophets. Jadi pelayanan rasul dan kerasulan, nabi dan kenabian ini adalah di mana Paulus berkata Efesus 2 itu sebagai fondasi gereja. Anda bisa bayangkan rumah tanpa fondasi namanya kios, namanya counter HP. Tetap rumah yang berfondasi itu bangunan bertingkat yang dapat tahan terhadap situasi keadaan dan waktu sekalipun ada goncangan. Demikian pula kerasulan kenabian itu. Nah, kalau gereja tidak mempercayai pelayanan kerasulan kenabian, dia percaya nabi palsu, rasul palsu, maka dia akan mendapat pengajaran palsu dari rasul palsu, pengajaran dari nabi palsu. Jadi orang percaya nabi palsu, rasul. Tetapi orang tidak percaya kalau ada nabi palsu, pasti ada nabi yang besar. Dan orang tidak mampu, orang hanya bisa mampu, gereja hanya bisa mampu. Entah gereja mana, tapi itu sesat, itu nabi palsu, itu setan, itu iblis, itu roh jahat, itu rasul setan. Nah sekarang tunjukkan yang rasul Tuhan punya mana? Enggak tahu. Dan itu tidak seimbang, tidak fair, tidak adil. Itulah sebabnya kenapa kuasa profetik itu perlu diajarkan, perlu dikasih pemahaman. Karena Anda bisa bayangkan ada orang hidup di zaman dari usia 1 sampai 80 tahun. Mungkin sebelum saya lahir. Mereka Kristen tapi mereka tidak pernah dapat pelayanan apapun tentang kerasulan. Jadi mereka menyelesaikan hidup mereka mati tanpa dibukakan oleh pengertian apapun. Seperti misalnya saudara yang kasih. Sekarang Anda boleh, di zaman saya ini saya nikmati telepon yang putar yang hitam itu sampai sekarang yang canggih. Sampai di HP gitu, ini kasih mati aja. Tapi zaman dulu mereka tidak, berarti mereka tidak mendapatkan pewahyuan, knowledge tentang the benefit of elektrik ini, ya, sistem digital,
Zaman itu mereka tidak ada. Nah sama juga, kalau Roh Kudus tidak ada dalam gereja Tuhan, mereka tidak mendapatkan teknologi surgawi, pemahaman, sehingga mereka mati dalam kemiskinan, mati dalam penyakit, mati dalam berbagai macam persoalan-persoalan yang tak terbuka. Kenapa? Karena mereka bilang, nabi sesat, rasul palsu. Akibatnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang ketiga, tujuan dari kuasa profetik adalah membawa dan menjadikan gereja Tuhan, yaitu suatu komunitas orang percaya. Orang percaya bisa katakan amin. Untuk memenuhi dan mengalami semua rencana Tuhan yang sempurna pada zamannya dan generasinya. Pada zamannya dan generasinya. Jadi di zaman saya, di zaman Anda dan saya, katakan di zaman generasi saya menikmati semua dari Tuhan. Come on. Jadi saya puas menyelesaikan hidup ini karena semua yang Tuhan rancang sudah saya nikmati. Makanya sudah lihat contoh orang tua yang kirim anaknya misalnya masih SMP, apalagi SD sudah pergi sekolah luar negeri, luar pulau. Sudah bayangkan anak masih bertamat SMP kirim di Jawa, di luar negeri. Akibatnya mereka tidak nikmati rumah. Libur baru datang, saudara datang. Datang pembantu bilang, Oma ada orang datang, ini siapa orang? Padahal itu anak sulung yang datang. Gara-gara mereka pergi lama. Pernah Messi datang di rumah Oma, Oma ada orang datang, baterai ya katanya. Oma, itu bebek anak sulung. Aduh minta maaf Oma. Nah banyak orang Kristen, mereka tidak punya fellowship yang baik di dalam gereja Tuhan dengan kebenaran-kebenaran yang mereka tahu itu pergi jangkau, penginjilan hebat. Tapi mereka tidak mengalami Tuhan dalam hidup mereka, akibatnya mereka tidak mengalami kepuasan. Jiwa diselamatkan, tapi kita otaknya banyak isi, sarjana, semua gelar dia punya. Tapi dia kehilangan kasih bapa dan kasih mama. Yang senang di rumah adalah pembantu. Kenapa? Pembantu urut mama cerita, pembantu urut papa cerita. Anak hanya kirim kursi roda, saudara kasih. Nah, jadi saudara kasih, saya mengajak VLC dan Anda sekalian, mari kita nikmati semua yang Tuhan sediakan selama saya hidup. Yang percaya katakan. Ya, jangan tanggung, nikmati semua yang Tuhan sediakan untuk kita. Haleluya. Paulus bilang begini, aku nyesel, mengapa aku ini seperti bayi yang lahirnya prematur. Puji Tuhan, Anda dan saya hidup di zaman yang pas. Bilang kiri kanan, kamu ada pada waktu yang pas. Kasih tahu di kiri kanan apa itu. You are here on the right time, on the right earth. Haleluya. Di waktu yang tepat, tempat bisa berbeda. Haleluya. Nah hari ini, pada bagian saya bicara soal, ini dia tema kita bersama. Tentang apa saudara? Kebaikan Tuhan dan kasih karunia yang tak terbandingkan. Wow. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapa kita adalah Bapa yang begitu mengasihi kita. Saudara percaya Bapa kita sangat mengasihi kita? Tadi sudah diungkapkan oleh penatua Bapak Dance bahwa Bapa yang jahat saja tahu yang baik. Berarti tidak semua orang itu jahat full, saudara kasih ya. Tidak semua penjahat itu jahat. Karena buktinya dia jahat dengan orang lain. Tapi anaknya, Bapak minta uang. Tunggu Bapak pergi, datang. Lu tanya, lu mau euro atau rupiah? Dolar Australia. Dia cabut. Dapat dari mana? Jangan tanya. Terima saja. Saudara lihat, Bapak sangat mengasihi saya dan saudara. Itulah sebabnya, coba buka tangan katakan, hei Bapak sangat mengasihi kamu apa adanya. Kasih tahu kayak begitu. Nah, lihat tanganmu saudara kasih. Haleluya, amen. Karena dia sangat mengasihi kita, dia bilang dalam Roma pasal yang ke-8:32 bilang begini. 2-3 baca dengan suara keras. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya. Sebutkan nama saudara. Bagi VLC semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengenakan segala sesuatu kepada bersama-sama. Katakan, saya menerima segalanya bersama Yesus. Come on. Yesus difitnah, saudara juga diterima. Sebagai apa? Difitnah. Amin. Amin. Yesus membawa apa saja untuk kita. Kalau dia dianiaya, dia digosip, disalah paham, salah pengertian. Tapi kalau juga dia dimuliakan, kita juga dimuliakan. Amin. Itu namanya anugerah yang lengkap. Saudara kasih ya. Tidak sekedar yang kontemporer, yang sekedar menyenangkan
hati dan perasaan kita. Puji Tuhan. Saudara, semua Tuhan sudah berikan untuk saya dan saudara. Katakan segala sesuatu sudah Tuhan berikan. Come on. Jadi kalau saudara pikir kekurangan, bilang, hey, saya mau kasih tahu, Tuhan sudah siapkan segala sesuatu. Oke? Lalu lu geser dari saya. Nah, nanti kasih kekurangannya geser, dia bilang, silakan kelimpahan maju. Nah, lu datang sini, karena saya sudah panggil kamu dari dulu. Kenapa tidak datang? Saudara yang kasih, Tuhan sudah menyediakan segalanya untuk saya dan saudara. Bersama dengan Yesus. Nah, jangan kejar segalanya, kejar Yesus, nanti segalanya datang. Amen. Nah, umat Tuhan, kita harus melihat seperti Bapa melihat kita. Sangat penting bagi kita untuk dapat melihat dunia ini dari keberadaan kita. Bukan saja dari keberadaan kita, tapi dari bagaimana Tuhan memandang. Sudut pandang, the viewpoint of how God saying the word. Tuhan melihat dunia ini bagaimana, kita melihat. Bagaimana, how God sees us. What is He speaking about us. Bagaimana dia bicara tentang saya dan saudara. Dia sudah berbicara. He has spoken about us, about good and great things. Hal-hal yang baik dan luar biasa tentang kita. Misalnya saudara, kadang-kadang kita alami seperti ini. Kadang-kadang emosi, ya, kita cepat marah. Nah, kita sadar, wah Tuhan saya ini emosi. Saya bisa mengatasi dosa-dosa yang nyata. Saya marah, saya mencuri, mungkin saya membunuh, saya mabuk-mabukan, saya berzina dan melakukan hal yang kurang baik. Ya. Tetapi kita seringkali keliru bahkan salah kalau kita tidak menilai ada dosa yang lebih tersembunyi lagi, yang tidak kelihatan lewat penampilan dari luar atau tindakan dari luar ataupun yang lain. Yaitu egois, kesombongan, saudara, itu tersembunyi, hidden sin, ya. Dosa-dosa yang tersembunyi inilah yang membuat kita kadang-kadang tidak sadar untuk itu. Nah, kita memerlukan kasih karunia untuk Tuhan menerangi kita. Bukan melihat dari yang luar. Manusia melihat dari luar, tapi Tuhan melihat dari dalam, saudara. Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan tahu siapa, dan Dia melihat itu. Dan kita belajar untuk melihat seperti yang Tuhan lihat. Kenapa? Kalau kita tidak belajar seperti yang Tuhan lihat, maka kita cenderung hitam dan putih. Kita lihat hitam, belum tentu. Semua yang Anda lihat belum tentu benar. Ada seorang ibu pegang baskom, lalu difoto. Lalu disebarkan, dia hamil. Padahal dia nggak hamil. Dia pas pegang baskom, kan foto kan pulusnya bulat, saudara kasih. Tidak semua yang Anda lihat dan dengar itu benar. Amen. Itulah sebabnya kita mesti buktikan fakta dengan yang kita lihat. Yang kita pikirkan maksud saya. Yang saya dengar begini, faktanya kita cross check. Lalu, nah, kalau tidak saudara, kita akan menghukum diri kita sendiri. Kamu gak bisa benar. Kita hanya pakai satu ayat, Roma 3:23. Semua manusia sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Manusia itu gagal dan terkutuk. Akibatnya, kita tidak lagi melihat diri kita. Tiap kali datang ibadat Tuhan ampuni dosa, Tuhan ampuni dosa, terus saja. Gak pernah bilang, Tuhan nyatakan rahasia firman-Mu, kasih tahu Indonesia mau jadi apa, kira-kira kasih saya hikmat bagaimana saya usul ke Pak Prabowo, begitu. Kita tidak berani. Kenapa? Karena kita masih sibuk dengan terkutuk, salah-salah, kamu gak bisa benar sampai kapanpun. Kebenaran dari masalah ini adalah Allah mengutus anaknya untuk satu tujuan tunggal, untuk menjadi korban terakhir dan utama bagi semua dosa kita. Baik dosa kecil maupun dosa besar, masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Tercover semuanya. Ya. Jadi Tuhan sudah punya rencana penebusan untuk membereskan manusia kembali kepada citra awal, tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita. Kapan saudara? Kapan? Kapan? When we will sin, the Lord has sent His Son, died for us when we will. Jadi waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mati. Dengan kata lain, sebelum Anda sakit, kesembuhan sudah tersedia. Sebelum Anda berhasil, keberhasilan sudah tersedia. Sebelum Anda berdosa, pengampunan sudah tersedia.
Sebelum Anda memberi perpuluhan, Tuhan sudah memberkati Anda. Bukan saya diberkati bukan karena perpuluhan, karena berkat Tuhan. Dan karena saya ikut jalur Tuhan, sistem Tuhan melalui perpuluhan, saya diberkati. Umat Tuhan, di kayu salib, kita telah melihat bahwa Tuhan telah menghabiskan semua murka dan the angry and the wrath, ya. Kemarahan dan kemurkaan Tuhan itu sudah habis di atas kayu salib. Dia sudah curahkan dalam diri Yesus. Semua murka Tuhan terhadap saya dan saudara, terhadap dunia, Tuhan sudah tumpahkan di atas Yesus. Yang tersisa bagi dunia adalah kasih Allah. Haleluya. Ini yang harus diimplementasikan dalam diri kita. Kita semua, untuk saya mau belajar lagi. Melihat bahwa seperti yang Tuhan lihat. Bukan yang agamawi, bukan yang Taurat mengajarkan. Apalagi dari setan dan iblis lihat, lalu saya lihat dari sudut pandangnya. No. Umat Tuhan, karena pengorbanan Tuhan kita di Kalvari, hari ini Bapa kita dapat dengan cuma-cuma memberikan kita semua hal baik yang Dia miliki bagi kita. Semua yang terbaik dari Tuhan telah diberikan kepada saya dan saudara. Dan kita dapat berjalan dengan berani dalam kepenuhan kemenangan yang Dia berikan kepada kita melalui kematiannya. Yang setuju katakan amin. Kita berjalan dengan full confidence, penuh keyakinan. Bukan karena saya sarjana Alkitab, bukan karena saya punya karunia, bukan. Saya berjalan karena saya telah menerima penebusan yang penuhnya. Haleluya. Kalau Anda sewa jas atau sewa pakaian tertentu, Anda pakai bebas atau tidak? Kalau saudara sewa barang orang, gimana? Sewa putih lagi, pakaian putih. Begitu orang kasih kopi, ini hari tidak minum. Kenapa? Sewa soalnya. Dengar, Tuhan tidak sekedar sewa, Dia beli putus saya dan saudara. Bila kiri kanan, nikmati hidup, milik sepenuhnya kamu. Haleluya. Katakan, saya bebas. Penyakit tidak boleh datang karena saya sudah bebaskan dari penyakit. Kemiskinan dan kekurangan tidak boleh datang dalam hidup saya tolak itu. Amen. Ke sisi lain saya bahas itu. Tapi saat ini saya mau kasih tahu kepada saudara. Semua, lihat tangan saudara katakan. Semua yang terbaik telah menjadi milik saya. Come on. Anda di kota Kupang, tapi Anda bisa menikmati yang terbaik dari dunia manapun. Amin. Coba kalau 20 tahun yang lalu kamu punya rumah di Hollywood. Sekarang kamu lihat arang saja. Saudara. Bersyukur. Kalau sekarang kamu punya rumah di Holy Fontaine, atau di Kali Dendeng, saudara ingat, bukan di California. Bilang kiri kanan, Tuhan sangat baik untuk kamu. Kasih tahu di kiri kanan begitu. Tuhan sangat baik untuk saya dan saudara. Amen. Nah umat Tuhan, intinya Allah telah memberikan semua yang terbaik bagi saya dan saudara. Nah apa yang Dia miliki untuk kita itu jauh lebih baik daripada yang kita ketahui atau pikirkan. Tadi di video pembuka itu anak luar biasa, saudara. Saya ikuti ceritanya, luar biasa. Bayangkan, dia buta tapi dia anak pantasan, tapi waktu dia ngomong semua orang pada nangis, termasuk Simon, saudara. Itu kalau suruh Simon kasih nilai, dia bilang kasih dia piala 7, saudara. Kenapa? Dia kehidupan dia katakan bahwa saya tahu masa depan sungguh ada harapan tidak hilang, masa depan saya bukan kecelakaan, walaupun saya buta tapi Tuhan bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Kasih pujian untuk Tuhan saudara. Dia baik. Tuhan baik bagi saya dan saudara. Come on, katakan amin. Mari saudara kasih. Jangan memakai pengalamanmu yang susah-susah, yang trauma-trauma itu saudara kasih. Membuat Tuhan. No. Tuhan bukan di kotak box. Dia di alam semesta. Haleluya. Jauh yang dia terpikir. Dulu saya berpikir anak saya pulang habis kuliah Surabaya datang Surabaya, Jakarta, khususnya di Singapura, di Australia.
Pas Marga tanya, bagaimana John? Saya bilang, pokoknya dia pulang. Saya tidak pernah terpikir, padahal rencana Tuhan jauh lebih besar lagi. Saya tidak dengar saudara kekasih. Orang tua jangan kamu memvoniskan anakmu seperti kamu. Amin. Amin. Karena daripadamu Tuhan akan memberkati generasi yang jauh lebih hebat. Katakan amin. Jangan buka dompet, buka buku rekening. Lo ini nggak bisa, lo nggak bisa. Ini kekuatan papa begini. Kasih tahu begini, kekuatan papa terbatas, tapi Bapa Sorga tidak terbatas. Bersama dengan Bapa Sorgawi, Bapa membiayai kamu. Haleluya. Begitu. Pengalaman kita tentang dia terbatas, diwarnai oleh berbagai macam proses pengalaman kehidupan yang kita alami, tapi pengalaman kita bukan Tuhan. Katakan amin. Sekalipun kamu mengalami pengalaman mujizat yang hebat, tapi itu bukan Tuhan. Itu perkara mujizat yang dikerjakan. Sekalipun engkau mengalami keterpurukan yang paling buruk dalam hidupmu. Kesehatan terpuruk, ekonomi terpuruk, rumah tangga terpuruk, semuanya pada puruk. Itu juga bukan Tuhan. Tuhan di atas segala-galanya. Dan dia mampu merubah segala keadaan. Bilang kiri kanan, Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik untuk kamu. Saudara aminkan, saya nubuatkan Tuhan siapkan yang terbaik dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam anak cucumu, dalam perjalanan karirmu. The best is coming. Amen. Yang terbaik sedang datang. Pemahaman ini kita mulai. Seringkali pikiran kita itu terbatas. Makanya Yesaya 55:9 mengingatkan kita bahwa jalan pikiran Tuhan jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Bisa katakan amin? Anda bawa botol aqua satu lalu taruh di laut di sana lalu Anda ambil ukuran tinggi naiknya berapa mili. Nggak ada rasa apa-apa. Dengar, persoalan kehidupan saudara tidak mempengaruhi Tuhan. Bahkan kesalahan saudara tidak mempengaruhi Tuhan. Yang benar adalah bahwa Tuhan memiliki jauh lebih banyak dan jauh lebih baik bagi kita daripada yang dapat atau akan kita pernah ketahui. Haleluya. Dia berjanji bahwa dia akan rubah tubuh kita. Haleluya. Filipi pasal 3:21 mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa, bahkan menjadi yang mulia. Ya, yang dapat menaklukkan segala. Bahkan dalam Yohanes 14 ayat 2, Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amen. Bilang kiri kanan, jangan takut, tempatmu sudah ada. Haleluya. Saudara cari tempat tinggal, cari tanah, kalau susah-susah bilang, surga saja kasih saya tanah apa lagi di dunia ini. Amen. Cari tuh yang tusuk-tusuk sate, saudara rubah jadi tempat yang paling baik. Amin. Karena segala kutukan kita sudah dibereskan di atas kayu salib. Gak ada yang tusuk sate lingkungan atau cari tempat-tempatnya ada setan-setan murah, saudara beli, saudara usir setan jadi mahal lagi tempat itu. Amin. Tidak ada bilang amin, kasih asli kan? Apalagi suruh tinggal dalam rumah. Bapak, saya mimpi buruk. Kalau kamu mimpi buruk, kembalikan itu kepada sang pembawa. Pasti dari setan. Biar setan mimpi buruk aja, bukan kamu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan mau kita menikmati semua yang kebaikan Tuhan. Bukan lagi yang datang karena Taurat yang lempar dia. Tapi Tuhan bilang, siapa yang berdosa lempar. Dan tidak ada yang berani lempar. Karena semua juga parah. Haleluya. Saudara percaya Tuhan menyediakan tempat bagi saya dan saudara? Bilang kiri kanan, siap-siap waktu penjemputan sudah dekat. Kasih di kiri kanan. Iya, kita tidak tahu, tapi waktunya sudah singkat. 2-3 tahun. Saudara, saya renungkan. Orang kalau sudah usia 50 ke atas, 60 cepat. Apalagi kalau sudah 63, 70 lebih cepat. Makanya saudara jangan tanya saya usia berapa, nanti saya... Ya, kalau masih 6-17 tahun mungkin masih lambat. Tapi kalau sudah 50 ke atas, sebentar 55, apalagi kalau sudah pegang SK pensiun, saudara. Belum tanggal pensiun memang. Tapi saya kasih saudara, rencana Tuhan tidak pernah pensiunkan kita. Bilang kiri kanan, on fire terus, kasih kiri kanan. On fire, haleluya. Terus menyala bagi Tuhan karena kita adalah terang dunia. Amen.
Kepedulian Allah bahkan meluas hingga ke detail yang terkecil seperti kemampuan kita untuk mencicipi dan menikmati makanan. Coba kalau kamu rasa manis terus, pasti bilang apa? Bosan. Pahit terus, pasti bilang apa? Bosan. Nah, kalau lihat uang terus, lama-lama beruang, saudara kekasih. Iya, 1 juta masih uang. Tapi kalau sudah miliar jadi beruang. Nabrak orang lain, makan orang lain. Jadi saudara kekasih, Tuhan itu baik. Dia kasih kita rasa pahit, rasa manis, dengar juga bisa dengar yang jengkel, tapi dengar yang indah-indah. Bukan lautan hanya kolam susu. Wah. Maju tak gentar, rayuan pulau kelapa, tapi datang Bengawan Solo lari semua. Saudara tuh yang ngasih, nikmati hidup. Tuhan kasih, Anda bisa bayangkan ini mata bisa lihat dan enjoy. Ada orang saudara yang kasih bayangkan, dia tinggal di tempat yang tidak ada pemenang, tapi I'm so enjoy the view here. Saya sangat menikmati view di sini. Di situ ada kandang babi, di situ kandang air. Tapi dia nikmati semua. Kenapa? Karena cara pandang dia melihat ini Tuhan kasih saya ini luar biasa. Ada yang sudah tinggal di laut, tapi ini kalau neraka datang saya bagaimana? Nah, jadi saudara yang kasih, kita bersyukur. Bilang kiri kanan, bersyukur untuk apa yang kamu dengar, lihat dan rasa. Kasih tahu di kiri kanan begitu. Sebab kalau engkau tidak bisa dengar, lihat dan rasa, kamu membutuhkan iman yang sangat banyak. Anda bisa bayangkan kalau orang buta, tuli dan bisu, itu perlu iman yang lebih tinggi. Nah bayangkan kalau kita yang sehat saja tidak punya iman, apalagi kalau bisu tuli lagi. Itu sama kita pukul bersada apa? Iman, oh iman. Tuhan itu baik, haleluya, amen. Dia kasih kita, daripada dia membatasi kita hanya satu rasa, Allah memberi kita kemampuan untuk menikmati berbagai rasa. Menyingkapkan hatinya agar kita menikmati dan menikmati hidup yang telah diberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Haleluya. Apa yang terjadi waktu saudara bangun pagi, mau turun tempat tidur, ini kaki begini. Mau berapa istri, kaki begini, tidak kembali lagi. Mau betah, panggil datang dokter periksa, oh ini paling tidak ada di Singapura. BPJS, oh son pakai BPJS Indonesia saja. Saudara akan susah, bukan? Bersyukur, haleluya. Bersyukur, haleluya. Jadi tiap kali saya timba air, saya sikat gigi, saya bilang terima kasih Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan, sudah bisa nikmati. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bahkan dalam cara Bapa kita menangani dosa dan mengasihi umatnya, ia penuh dengan kasih karunia dan tidak mengutuk atau menolak orang percaya yang telah jatuh. Sebaliknya dia mengingatkan kita tentang hal-hal yang baik yang dia sediakan bagi kita. Hal ini kita lihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan, menegur. Saudara, Paulus dia hanya menyerahkan orang satu kali kepada setan, itu pun satu kali saja. Selama puluhan tahun dia itu pun karena beberapa kali sudah melewati proses-proses yang seharusnya seperti itu. Dia mengikuti doktrin yang sehat, bukan dogma dari kelompok di mana dia berada. Tapi doktrin Alkitab itu seperti lautan yang luas. Kalau dogma itu seperti akuarium milik perorangan. Nah, bayangkan kalau gereja seperti akuarium. Pokoknya di luar akuarium saya itu binatang liar semuanya. Itu salah, itu sesat. Maka saudara lihat semakin banyak orang sesat. Bukan karena setan, tapi karena doktrin kita. Lalu setan diusir-usir. Kamu tuh usir, lihat-lihat dulu. Jangan usir sembarang. Kamu yang bikin orang sesat, kamu usir saya lagi. Saudara lihat contoh. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 waktu orang berdosa dia bilang apa? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh dan yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik. Wow. Jadi lihat orang ya tolong tuh yang tato-tato kas kurang sudah. Yang minuman kas kurang sudah. Yang jujur-jujur online kas kurang menjadi manual. Yang manual berhenti sudah.
Paulus nasihat, kenapa? Karena tubuhmu adalah bait Allah. Dia nasihati orang. Makanya dia bilang, tidak tahukah kamu? Sebenarnya sudah tahu, cuman apa? Sengaja tidak mau tahu. Dia beritahu. Ayat 20 bilang apa? Sebab kamu kuat, sebab kamu ganti nama saudara, sebab VLC telah dibeli dan harganya kredit. Karena itu muliakan Tuhan itu. Jadi saudara lihat, dia menghadapi mereka yang kungfu, mereka yang taekwondo, berdosakah? Dia bilang, berdosa sih tidak. Cuman kalau kamu sudah kungfu, taekwondo, kamu akan merasa semuanya menjadi batang pisang. Adikmu akan jadi batang pisang, tetangga akan jadi batang pisang. Jangan begitu. Jadi cucu saya taekwondo risiko tinggi. Omanya jawab, sangat tinggi papa. Nah, jadi kita kasih pengertian. Tidak bilang, itu taekwondo setan, kungfu setan, arisan juga setan. Saudara lihat, Paulus memberikan pengertian secara, jadi orang tuh ngerti, oh ya, kalau saya begini terus saya ini tidak layak jadi tempat tinggalnya Tuhan. Bosan Hei kawan-kawan, saya delete foto-foto kamu, saya delete nomor-nomor kamu. Oke, mau cari ketemu langsung aja. Dia siar anjing jahat di situ. Kawan datang anjing buru, sudah langsung bebas kan? Jadi saudara lihat, dia bilang istilah bait Allah itu digunakan untuk menunjukkan ruang Maha Kudus dalam bahasa Yunani, tempat kediaman Allah. Katakan begini, ini tempat kediaman Allah, kasau. Ya, dia bilang. Dengan kata lain, teguran Paulus tidak mengutuk orang-orang percaya yang telah berdosa, tetapi berfungsi untuk mengingatkan mereka tentang identitas mereka sebagai anak Allah yang terkasih, yang tubuhnya telah ditebus dan disucikan oleh darah Yesus yang tak ternilai. Nah, saudaraku yang kasih, ini doktrin pengajaran yang benar. Saya percaya kalau Daud hidup di zaman ini dia bikin kasus kayak begitu. Itu sudah out. Makanya saya lihat kenapa orang-orang bersalah dalam gereja itu mereka hilang dan mereka nangkring terakhir di bar dan pap-pap. Dulu kamu di gereja, kenapa tidak? Gereja semua buang saya, Pak. Saya perlu hidup, makanya saya nyanyi, saya main musik di bar, saya jadi tukang campur. Dulu saya tukang antar perjamuan, sekarang saya campur perjamuan raksasa, Pak. Karena botolnya John Walker namanya, Pak. Kenapa? Karena orang menyelesaikan itu dengan dogma. Pokoknya aturan di sini begini, sapat tidak latihan, tidak main musik. Nah sekarang pemain-pemain semua orang-orang businessman, pegang 5-6 perusahaan semua, tapi cinta Tuhan. Berarti mereka tidak layak di gereja, kenapa? Mereka tidak punya jam latihan. Kemarin waktu di Australia kita pemberkatan nikah, pertama kali saya nikahkan orang bahasa Inggris, latihan hanya 2 jam. Habis itu dia bilang, Pak, saya ini karena arrangernya itu seorang ibu yang akunting di perusahaan. Dia orang Asia, orang Chinese, tapi pegang perusahaan bule besar. Akunting, keuangan. Tapi dia mengatur kita pernikahan. Akhirnya dia bilang, Pak John, saya minta lagi online ya, nanti besok malam. Oke, akhirnya kita online. Kenapa? Karena orang punya hati. Dengar, Tuhan melihat hati lebih daripada waktu yang kita punya. Amin. Tuhan melihat hati kita, respon kita. Bilang kiri kanan, respon menentukan. Kasih tahu di kiri kanan. Ada orang lain dalam kesempitan, tapi digunakan kesempatan. Ada orang punya kesempatan, tidak gunakan apapun di sana. Ada orang lain punya uang, tapi tidak gunakan uangnya diparkir di bank. Ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia bisa memberi makan. Makanya saya bilang, kalau mau kasih makan orang gratis, belajar dari VLT. Amin. Mau kasih makan orang bergizi, belajar dari Tunas Bangsa. 20 tahun yang lalu kita sudah kasih makan orang. Dengan cara yang benar dan tepat. Sehingga pemimpin-pemimpin hari ini sehat. Kenapa? Karena dari awal kita sudah latih kepada mereka. Makan bergizi di sekolah. Tidak masak 3.000 sekali orang. Masak sesuai dengan kapasitas sekolah. Ada dapur yang baik. Haleluya. Ada supervisor yang baik. Dan saudara lihat, semua yang kita lakukan ini, kita berbasis daripada kita meresponi kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Kita tidak menghakimi, kita tidak mempersalahkan orang. Ini yang membuat sehat. Sehingga bayangkan kalau Tuhan mengusir kita seperti Taurat. Mata ganti mata, uang ganti apa? Lari. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, uang lari. Sudah gagal. No. Jadi sudah lihat di sini bagaimana doktrin manusia
menjadi dogma. Sehingga itu menghukum orang banyak. Makanya sudah lihat, kalau ada kasus-kasus tempat mereka sembunyi rapi diam-diam di sana. Hanya kalangan sendiri. Kenapa begitu? Nanti di luar orang. Kenapa Daud diekspos? Karena Tuhan bertanggung jawab untuk mengampuni dia. Hanya manusia tidak punya kemampuan mengampuni, tapi kita menghukum. Sedangkan Tuhan punya kemampuan menghukum, dia tidak menghukum, dia mengampuni. 1 Korintus 3 ayat 22. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya. Dengan kata lain Paulus bilang bahwa ini mengungkapkan kedalaman kebaikan dan kasih karunia Allah terhadap kita yang tak terukur dan jauh lebih besar daripada yang kita sadari. Kebaikan dan kasih karunia tidak meremehkan dosa. Dengar baik-baik. Kebaikan dan kasih karunia-Nya tidak meremehkan dosa, tetapi menunjukkan kepada kita jalan keluar dari dosa, kegagalan dan godaan. Dia menanggung semuanya di Kalvari akibat dosa, godaan, tudingan apapun, supaya melalui telapak kakinya yang menjadi teladan kita menerima kasih karunia. Haleluya. Bila kiri kanan, Yesus memberikan kamu kemampuan. Kasih tahu di kiri kanan begitu. Bukan saya tapi Yesus. Amin. Bukan kekuatan saya tapi anugerah yang bekerja dalam diri saya. Ini harus kita lihat. Jadi Paulus bilang, udahlah kamu gak usah kelompok-kelompok. Ini orang Kefas, ini orang Paulus. Nanti bilang saya golongan ini. Sudahlah, semuanya kamu punya. Artinya, ambil sesuai dengan visi dan misi. Haleluya. Ambil sesuai dengan kamu. Anugerah menyediakan, iman mengambil. Amin. Supaya jangan berkelahi, jangan ribut-ribut. Paulus juga menulis dalam Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun orang. Jadi doktrin yang benar ataupun dogma yang benar membawa orang kembali kepada kebenaran. Kebenaran yang umum, bukan kebenaran khusus yang menurut saya, tapi kebenaran yang alkitabiah. Makanya dibutuhkan kuasa profetis untuk mengajarkan yang kita sebut rema, pesan yang hidup, pesan khusus pada waktu yang khusus untuk orang yang khusus, pesan khusus, orang khusus, waktu khusus. Apa saudara? Pesan khusus, orang khusus, waktu khusus. Itu rema. Rema dapat dari kebiasaan kita mendengar. Waktu kita terbiasa mendengar, merenungkan firman sehari-hari dalam hidup kita, rema datang. Itu yang disebut pesan profetis. Haleluya. Menjadi nyata dalam hidup kita. Sehingga kita bisa mengalami kepuasan yang datang dari Allah. Walaupun gaji kita sedikit, rumah kita biasa, kendaraan kita punya banyak. Karena kita mau minta apa aja, karena apa datang. Mau sewa grab merek apa datang. Mau pakai motor merek apa datang. Karena kita punya semuanya. Hei, tidak ada yang bilang amin. Kamu kalau punya mobil banyak tuh bayar pajak mahal kakak. Motor juga bayar mahal kakak lah. Baik mau sewa ojek aja, grab aja saudara. Dalam hidup kamu tidak akan bayar ojek 500 juta, percayalah. Betul atau tidak? Saudara, wih Pak John pakai Kia, pakai Nova enak. Siapa bilang? Pakai karena kebutuhan, bukan karena gaya. Biar pakai mobil pedon tahu pelbetan ini bisa sombong. Kamu miskin saja sudah kutuk itu kalau sombong. Karena Alkitab bilang orang yang sombong itu menantang Tuhan kan? Atau Tuhan menantang orang yang sombong. Jadi kamu diberkati bukan untuk sombong. Diberkati supaya orang lihat Tuhan baik dalam hidup saudara. Amin. Kasih tadi kamu diberkati supaya orang memuji nama Tuhan. Amin. Katakan amin dong. Setiap kali kita gagal, respon Allah adalah menarik kita kembali kepada sisinya dengan kasih. Kasih karunia dan kebaikannya, serta mengingatkan kita akan jalan yang lebih baik yang telah Ia tetapkan bagi kita. Katakan amin. Itu yang namanya jalan kebenaran. Jadi kalau kita keluar jalan, Dia tarik kembali. Lu pisu ganti orang. No. Tuhan tidak main begitu, saudara kekasih.
Hanya manusia yang tidak sabar. Kan kita tidak sabar. Lu satu kali lagi Bapak main selalu. Dia aneh bilang, nah kalau itu ketemu muka kasih beda dong, jangan kasih sama dong. Nah. Saudara yang kasih, Tuhan itu luar biasa. Amin. Dia menuntun kita kembali kepada pertobatan. Haleluya. Dan memang kalau kita praktekkan ini tidak, bilang kiri kanan, tidak mudah tapi bisa. Apa saudara? Bab kadang-kadang ada orang yang tidak apa, dia manipulasi. Saya pernah dengar saudara diskusi kelompok istri-istri Kristen. Dia bilang apa? Kotong melawan suami, misalnya kenapa? Dong suami mungkin ceraikan kotong, karena apa yang disatukan Allah tidak mungkin diceraikan manusia. Jadi suami-suami bilang, oke, kotong son ceraikan, tapi kalau entah salah, kotong bobak sendong. Nah, impas toh. Bilang kiri kanan, dilarang kayak begitu-begitu. Bobak itu artinya kasih dia extra jos. Kopinya saja, jangan asli. Yesus alasan mengapa kita menerima kebaikan dan kasih karunia yang Yesus bilang kira Yesus alasan yang terbaik bagi kamu. Kasih tahu. Itu alasannya. Tidak ada alasan yang lain. Bukan karena saya sabar, bukan karena saya setia, bukan. Karena Yesus, haleluya. Alasan mengapa kita dapat menerima kebaikan dan kasih kemurahan Tuhan secara cuma-cuma hanya karena Tuhan kita Yesus dan apa yang telah Dia kerjakan bagi kita. Katakan, salib menyelesaikan segalanya. Come on. Kesembuhan sudah diselesaikan. Utang piutang dosa dan rupiah sudah diselesaikan. Amen. Konflik sudah diselesaikan. Kasus sudah diselesaikan. Apapun sudah diselesaikan. Salib harga mati, jangan dirubah-rubah lagi saudara. Anda boleh bikin profesi naik di atas salib, habis turun merokok lagi. Tapi kuasa salib tidak akan berubah. Yesus adalah satu-satunya yang dapat menebus kita karena Dia adalah sempurna dan Dia bebas dari jejak record digital dosa, saudara. Sin digital now, no more. Tidak ada lagi pada Yesus. Kenapa? He got no sin. Alkitab bilang, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa saja. Yesus tidak pernah terpikirkan. Tapi disebut Raja dosa, pikul dosa. Supaya karena Dia berdosa, saya dan saudara menjadi orang benarnya Allah. Katakan, saya orang benarnya Allah dalam Kristus. Come on. Yes. Nah umat Tuhan, Kidung Agung 5 ayat 15 mengungkapkan kebenaran yang dahsyat tentang siapa Yesus. Dia bilang begini, kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumbuh pada alas emas murni, perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Wow, dahsyat saudara yang kasih. Amen. Yang pertama, ayat ini mengungkapkan tiang-tiang marmer putih melambangkan kekuatan dan keindahan yang tak ternilai dari Yesus. Dan yang kedua, alas emas murni menunjukkan kemurnian dan keberhargaan. Wow. Dan yang ketiga, Gunung Libanon dan pohon-pohon aras merupakan simbol keindahan dan kekuatan dari kemakmuran. Bilang kiri kanan, itulah Yesusmu yang berkorban bagi engkau. Haleluya, Yesus yang ajaib. Yesus yang luar biasa. Sekarang Dia telah menanggung keterpurukan agar saya dan saudara mengalami berita profetis tentang keindahan Yesus. Kidung Agung 5 ayat 15 untuk saya dan saudara yang percaya. Ini ungkapkan menggambarkan seseorang yang memiliki keindahan, kekuatan, kemuliaan yang dahsyat, yang hebat. Segala sesuatu yang elok, yang tercantik di antara 10.000 orang. Dia adalah manusia yang paling elok dan sempurna yang pernah hidup sampai ke perilakunya. Dia juga dikatakan sama elok dan agungnya seperti pohon aras yang kokoh dan stabil di Libanon. Sudah lihat Yesus yang luar biasa. Dia melakukan itu semua supaya saudara mengalami keluar biasaan, kehebatan, kemasyurannya itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin.
Nah, umat Tuhan, kitab Mazmur mengungkapkan hal-hal yang luar biasa juga. Selain Salomo, Daud menulis seperti ini. Mazmur 22 ayat 16 mulai sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Bicara soal Yesus bukan? Yang ditusuk kaki dan tangannya. Kemudian ayat berikut, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandang aku. Bayangkan. Lalu 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas aku. Karena lihat, ini nubuatan profetis yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu lebih, dan hari ini kalau Anda percaya itu terjadi pada saya dan saudara. Semua yang kebaikan di masa lalu tertransfer dalam hidupmu hari ini juga 2025. Katakan amin. Mari kita baca Yesaya 52:14, 2-3. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Bukan seperti anak manusia berarti ada kemungkinan seperti anak binatang. Kan bukan anak manusia, berarti anak apa? Binatang. Binatang yang mana? Mungkin yang berenang, mungkin yang terbang, atau mungkin yang berlari. Lihat, Yesus mengalami kehancuran total supaya Anda dan saya yang percaya mengalami pemulihan total dalam semua aspek kehidupan. Katakan, saya pulih total. Katakan, karena Yesus dirusakkan supaya Anda pulih kembali. Haleluya. Dan dengar, pemulihan Tuhan dapat terjadi, menghilangkan yang 20 tahun kembali, yang 20 miliar kembali, yang kesalahan Tuhan dapat pulihkan. Karena kuasanya supernatural. Ajaib. Mengapa ia membiarkan hal itu terjadi pada Yesus? Bilang kiri kanan, karena dia sangat mengasihi engkau. Maka terjadi perubahan ilahi. Pertukaran ilahi di kayu salib ini menunjukkan kedalaman kasih-Nya bagi kita. Dan kasih karunia-Nya yang tak terukur. Saat kita sekarang dapat dengan cuma-cuma menerima apa yang tidak layak kita terima. Karena pengorbanannya, pertukaran ilahi. Katakan, pertukaran ilahi. Saudara jawab ini. Dia miskin supaya, dia menanggung penyakit supaya, dia terkutuk supaya, dia dijadikan kalah supaya, dia ditolak supaya, dia dibenci. Semuanya untuk saya dan saudara. Kasih pujian bagi dia. Amen. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu. Kau sungguh indah, tiada taranya. Saya mau Anda mengambil apa yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini.